gerakannya dikontrol melalui penggunaan otot untuk mengubah bentuk tubuhnya yang berisi cairan. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah sistem gerak dan rangka hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak. Setiap hewan memiliki cara bergerak masing-masing. Ada yang berenang di air, ada yang berlari di darat, dan ada juga yang terbang di angkasa. Lalu, bagaimana caranya mereka ini melakukan pergerakan? Kebanyakan hewan memiliki sistem otot sebagai alat gerak aktif, dan kebanyakan hewan-hewan bertulang memiliki sistem rangka sebagai alat gerak pasif. Kenapa disebut demikian? Karena sejatinya ototlah yang menggerakkan tulang. Dikarenakan sel-sel otot mendapat rangsangan, dikontrol oleh sistem saraf. Meskipun ada juga yang bergerak secara otonom atau tidak sadar, seperti otot jantung. Sel-sel otot tersebut membentuk jaringan yang berjeniskan 3 jaringan, yaitu otot lurik pada rangka, otot jantung pada jantung, dan otot polos pada organ dalam. Sementara sistem rangka adalah alat gerak pasif karena mereka digerakkan oleh otot. Fungsi utama sistem rangka adalah melindungi organ dan memberi hewan tersebut bentuk yang tertentu. Tapi bagaimana perannya sistem rangka sebagai sistem alat gerak? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan ingat untuk subscribe untuk konten yang menarik lainnya. Tulang memiliki peranan yang besar dalam sistem gerak karena adanya persendian atau artikulasi yang merupakan hubungan antar tulang. Terdapat 2 jenis artikulasi. Yang pertama sinartrosis atau sendi mati, adalah sendi penghubung yang tidak dapat digerakkan. Contohnya di tengkorak. Dan diartrosis, sendi yang dapat digerakkan. Contohnya di kaki. Banyak orang mengira sistem rangka hanya terdapat di hewan vertebrata saja. Tapi tahukah kalian, hewan tidak bertulang belakang juga memiliki sistem rangka? Sistem rangka hewan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sistem rangka hidrostatik, sistem rangka luar, dan sistem rangka dalam. Ketiga sistem rangka tersebut memiliki keunikan masing-masing. Apa yang membedakannya satu sama lain?
Rangka hidrostatik adalah rangka yang dimiliki oleh invertebrata yang bertubuh lunak seperti cacing dan ubur-ubur. Rangka ini berupa cairan yang dapat bergerak karena menahan tarikan dan tekanan otot dari jaringan yang membungkusnya. Selanjutnya adalah rangka luar atau eksoskeleton. Adalah rangka yang terdapat di luar tubuh organisme. Biasanya dimiliki oleh arthropoda yang disusun oleh kitin dan protein. Sementara endoskeleton adalah rangka dalam yang tersusun dari tulang keras dan tulang rawan. Rangka macam inilah yang dimiliki vertebrata. Nah, barusan kita telah membahas sistem rangka. Lalu, bagaimana cara hewan bergerak? Sebelum itu, jika kalian merasa konten ini menarik, ingat-ingat untuk like video ini. Hewan vertebrata yang biasa kita kenal berdasarkan alat geraknya dikelompokkan menjadi dua, yaitu tetrapoda atau hewan berkaki empat dan Pisces atau ikan. Tetrapoda meliputi semua hewan tulang belakang kecuali ikan. Berdasarkan adaptasi pada lingkungannya, kedua pasang kaki ini dapat berevolusi menjadi berbagai macam bentuk. Primata-primata seperti orangutan dan siamang memiliki kaki depan atau lengan yang panjang yang dapat digunakan untuk berayun di pohon. Ada beberapa hewan lain yang memiliki kaki belakang yang lebih panjang yang membuatnya dapat melompat lebih jauh. Misalnya kodok, kanguru, dan kelinci. Ada beberapa tetrapod yang memiliki evolusi kaki depan yang luar biasa. Biasanya kita mengetahui bahwa burung memiliki dua kaki. Namun, tahukah kalian, sayap burung tersebut adalah evolusi dari kaki depan? Dinosaurus theropoda memiliki dua kaki depan yang berevolusi menjadi tangan. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa dinosaurus yang mengembangkan tangannya menjadi sayap. Sayap inilah yang menjadi bagian tubuh burung yang paling penting. Selain sayap, ada beberapa tetrapoda yang mengembangkan kakinya menjadi sirip. Contohnya cetacea seperti paus dan lumba-lumba. Ada juga yang tidak memiliki kaki sama sekali. Misalnya ular yang menggunakan sisik perutnya untuk bergerak. Sementara alat gerak ikan berupa sirip yang didukung oleh otot segmen-segmen. Otot ini mampu berkontraksi lawan medium air. Gerakan ikan dibantu oleh bentuk tubuh yang streamline, sirip ekor yang lebar, beberapa sirip tambahan, serta gelembung renang untuk mengatur gerak vertikal. Tadi kita sudah bahas pergerakan dari hewan bertulang belakang. Bagaimana dengan yang tidak bertulang belakang? Cara invertebrata bergerak sangatlah beragam. Bahkan ada yang tidak bergerak sama sekali atau sesil. Contohnya terumbu karang.
Sementara kerabatnya, ubur-ubur, memiliki rangka hidrostatik. Pergerakannya dikontrol melalui penggunaan otot untuk mengubah bentuk tubuhnya yang berisi cairan. Lalu, ada beberapa hewan yang menggunakan tentakel. Kaki hisap yang digunakan untuk memegang benda. Contohnya cephalopoda seperti cumi-cumi dan sotong, dan echinodermata seperti bulu babi dan bintang laut. Gastropoda menggunakan perutnya untuk bergerak. Gerakan kaki perut pada siput terbentuk karena adanya kontraksi otot, yang merupakan tumbang yang menjalar dari belakang ke depan sambil mengeluarkan lendir. Arthropoda memiliki kaki-kaki yang berbuku, dan beberapa seperti serangga memiliki sayap yang bisa bergerak karena adanya rangsangan dari saraf yang mengendalikan otot untuk mendorong jaringan tempat melekatnya sayap, sehingga mampu mengangkat berkali-kali dalam satu tarikan. Sayap bisa bergerak naik atau turun karena adanya tarikan otot dengan arah yang berlawanan. Ada lagi kah cara gerak hewan yang menarik? Jika kalian tahu, tolong isi di kolom komentar. Sekian dari video kali ini. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.